Seorang residivis terduga pelaku curanmor berinisial C asal Bertais, Kota Mataram kembali ditangkap polisi. Temuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 327 calon siswa jalur zonasi pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Kembali iNews NTB menjumpai Anda di hari ini. Tentunya beragam informasi aktual dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Kita awali berita hari ini dari Kota Mataram. Seorang residivis terduga pelaku curanmor berinisial C asal Bertais, Kota Mataram kembali ditangkap polisi karena membawa kabur dan menggadaikan motor milik korban yang baru dikenalnya. Tidak butuh waktu lama, tim Opsnal Polsek Sandubaya untuk meringkus terduga pelaku C, 25 tahun, residivis kambuhan asal Bertais, Kota Mataram. Terduga pelaku C ditangkap sesaat setelah melakukan aksinya membawa kabur dan menggadaikan sepeda motor orang yang baru dikenalinya. Modus operandi terduga pelaku C dengan menjalin pertemanan dengan korban, kemudian menggelapkan sepeda motor korban yang baru dikenalinya 2 hari. Kamu udah lama kenal sama korban? Baru? Baru malam itu kenal? Oh 2 hari? Wah hebat berarti kamu ini. Hati-hati lu ngomong nanti. Seng-seng nanti. Jangan-jangan ada ilmu ini. Ada ilmu Daya tarik. semar mesem ya? Semar mesem. Kalau di Jawa semar mesem di sini Segeger. kemos kecil kuning no. Terus kemana bawa motornya itu? Motornya bawa kemana? Sini di Cakra. Terus? Gak ada. Uangnya untuk apa? Judi. Terduga pelaku ditangkap tim Opsnal Polsek Sandubaya di wilayah Praia, Lombok Tengah, tepat di Pasar Karangbulayak atas laporan korban. Hari ini kami rilis satu kasus penggelapan di mana pelaku dengan korban hanya kenal baru 2 hari. Dengan modal komunikasi bisa dekat dengan korban, kemudian diajak main ke Pasar Cakra. Nah, di sana dia ambil kesempatan untuk membawa motor korban. Atas perbuatannya, residivis kambuhan yang sudah 5 kali keluar masuk penjara ini kembali dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, terduga pelaku sindikat pencurian sepeda motor dengan modus gadai berinisial P, warga Bililando, Lombok Tengah diamankan polisi. Dari tangan pelaku, polisi sita 1 unit motor sebagai barang bukti. Pengungkapan terduga pelaku sindikat sepeda motor asal Desa Bililando, Lombok Tengah ini berjalan alot. Pasalnya pelaku berinisial P dikenal licin karena motor curiannya nyaris tak dikenali korban karena sudah dimodifikasi seperti warna cat motor diganti, nomor rangka dan mesin digosok dan disesuaikan dengan BPKB kendaraan yang sejenis yang diperoleh dari hasil gadai yang tidak ditebus pemilik. Terbongkarnya kasus ini setelah korban mengenali bagian motornya yang tidak sempat dirubah pelaku dari hasil rekaman CCTV di TKP. Di hadapan petugas, terduga pelaku P mengaku telah lama melakukan perbuatannya dan aksinya melibatkan oknum pegawai finance. Kamu sebenarnya berapa? Ketangkap polisi yang berapa? Ini yang ketiga. Pertama perantara juga. Yang pertama perantara juga. Kedua perantara juga. Kedua perantara juga. Yang ketiga perantara juga. Di rumah apa? BPKB 3 BPKB itu punya siapa? Itu berarti punya teman, tapi dia butuh dana. Jadi STNK itu punya siapa? itu dikasih sama finance. Polresta Mataram terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pelaku lainnya. Harga jual yang pasti kan tidak motor bodoh, tapi karena sudah ada BPKB-nya. Masyarakat pun juga tidak tahu kalau ternyata itu motor bermasalah. Kenapa? Ya kalau kita beli kendaraan ada BPKB atau STNK-nya kan pasti dibilang asli saja. Kalau izin Mas, kalau BPKB-nya itu beli harga berapa satu BPKB? Dia terima gadai, terus kamu terima gadai BPKB berapa rata-rata?
Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit motor dan 4 buah BPKB kendaraan sebagai barang bukti. Dari catatan kepolisian, terduga pelaku P disebutkan merupakan residivis kasus penggelapan kendaraan dan disangkakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, temuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 327 calon siswa jalur zonasi pindah kartu keluarga demi mendapatkan sekolah unggulan. Demi sekolah di sekolah impian, ratusan calon siswa melakukan perpindahan KK agar dapat dekat dengan sekolah favorit yang ada di Kota Mataram. Berdasarkan data Dikbud NTB, ada sebanyak 327 calon siswa di Kota Mataram yang diketahui melakukan perpindahan KK pada saat PPDB 2023. Oleh karena itu, Dikbud NTB melakukan penangguhan terhadap status kelulusan ratusan siswa tersebut sembari menunggu sekolah untuk melakukan verifikasi ulang. Waktu sebelum distribusi ya, itu tercatat 327 orang. Itu kita verifikusi, makanya saya sebut tidak lulus tapi ditangguhkan. Di Kota Mataram saja. Kota Mataram ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Saya minta sekolah verifikasi lagi. Ada masalah memang yang diumumkan Ombudsman itu ya, karena sebelum itu kan Ombudsman tadi juga bahwa ada perpindahan tempat tinggal, ada perubahan status keluarga, ada yang kartu keluarganya masih baru tapi terbitnya lama. Kadis pun meminta kepada Wali Kota Mataram untuk melakukan pengawasan terhadap penertiban KK pada saat pelaksanaan PPDB agar tidak terulang kembali permasalahan yang sama. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Informasi tentang temuan PPDB akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk pemerataan siswa didik baru Dikbud Nusa Tenggara Barat mendistribusikan siswa didik baru ke berbagai sekolah di Mataram sesuai zona terdekat dan sesuai alamat. Ironisnya, dari 146 siswa kiriman dari jalur distribusi ini, baru 1 siswa yang melakukan daftar ulang di SMA Negeri 11 Mataram. Masih banyaknya siswa yang belum mendapatkan sekolah membuat Dikbud NTB melakukan upaya distribusi ke berbagai sekolah berdasarkan zona terdekat sesuai alamat siswa. Seperti SMA Negeri 11 Mataram pun mendapat jatah sebanyak 146 siswa dari jalur distribusi. Sayangnya baru 1 orang yang melakukan pendaftaran ulang. Dikbud pun kembali mengirimkan 18 siswa jalur distribusi, namun tidak ada satupun siswa yang melakukan pendaftaran ulang. Hal ini disinyalir disebabkan pola pikir orang tua dan siswa yang masih mengejar sekolah favorit hingga rela melakukan perpindahan KK. Kendati hingga saat ini SMA 11 Mataram telah menerima siswa baru sebanyak 60 siswa dari jalur afirmasi, prestasi, serta jalur zonasi. Distribusi oleh Dikbud itu kami dapat kiriman 146 siswa yang menurut zonanya katanya Dikbud di sekitar sini. Kami tidak diberi alamatnya, memang hanya diberi nama, NISN, dan seterusnya. Kami diberikan sejumlah siswa itu 146. Mau tahu berapa yang datang? Berapa? 1 orang. Yang daftar? Yang daftar ulang, 1 orang. Setelah itu kami dipanggil melaporkan. Ya saya laporkan apa adanya. Yang datang 1 orang. Kemudian hari berikutnya setelah kejadian itu, Dikbud masih mengarahkan ke sini. Kami diberi lagi 18 orang. Maksudnya memang agar sekolah ini terisi dengan jalur distribusi dari Dikbud itu. Tapi nyatanya masyarakat kita belum mau menyekolahkan anaknya ke sini. Adapun Dikbud NTB memberikan kesempatan SMAN 11 Mataram menerima siswa baru hingga 31 Juli 2023. Ia pun berencana memasifkan pengenalan terhadap SMAN 11 melalui sosialisasi ke SMP-SMP terdekat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Masih terkait PPDB, pemirsa, SMP 5 Lingsar, Lombok Barat sepi peminat siswa didik baru. Bahkan tidak memenuhi kuota rombongan belajar, pasalnya hanya 10 siswa yang mendaftarkan pada penerimaan siswa baru 2023. Sekolah menengah pertama di Lombok Barat sepi peminat, bahkan jumlah siswa baru yang mendaftar di SMPN 5 Lingsar disebut tak mencapai 1 kelas. Jumlah siswa sekolah SMPN 5 Lingsar sendiri sebanyak 10 siswa yang masuk pada tahun ajaran 2023-2024. Sedangkan jumlah keseluruhan siswa sekolah tersebut sebanyak 35 siswa. Kondisi ini diperparah jika ada siswa yang tidak masuk sehingga guru hanya mengajar 3 siswa saja.
Kepala Sekolah SMPN 5 Lingsar Haji Musnahar menuturkan jika tahun ini hanya menerima 10 siswa saja karena banyak siswa yang sekolah di tempat lain. Jumlah siswa dari awal pendaftaran sampai sekarang tetap berada di 10 orang. Tidak berubah dengan perincian 6 laki-laki, 4 perempuan. Total seluruhan siswa kita? Jumlah keseluruhannya kelas 7, 8, 9 sejumlah 38 orang. Kalau staf gurunya berapa? Yang PNS itu 8, yang P3K itu kalau tidak salah 4 orang. Salah satu siswa Ade Bayu Sang Aji menuturkan jika dirinya sangat bersemangat belajar kendati temannya sangat sedikit, bahkan khusyuk belajar memimpin doa sebelum dan sesudah belajar. Kenapa milih SMP 5, Dek? Karena dekat, Pak. Nah, terus? Karena walaupun sedikit murid, yang penting Semangat ya? Ya, semangat. Tadi mimpin doa loh, hebat sekali. Gimana perasaannya sudah masuk ini, mulai belajar? Senang. SMP tersebut merupakan sekolah yang dekat dengan pemukiman penduduk desa Batu Mekar dan Punikan dan beberapa desa di Kecamatan Lingsar, namun minat siswa untuk belajar di sekolah tersebut minim karena faktor sosial dan kurangnya dukungan masyarakat setempat untuk menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Pihak SMPN 5 Lingsar juga sudah bekerja sama dengan para tokoh masyarakat setempat agar dapat membantu mengarahkan warga untuk mendaftar di sekolah tersebut. Jumlah siswa yang mendaftar di tahun ajaran baru ini bahkan jauh dari batas minimal jumlah siswa dalam satu kelas. Fenomena sepinya peminat di sekolah ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews. Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan atlet taekwondo Bali Nusa Tenggara Barat mengikuti Open Turnamen Taekwondo Kapolresta Mataram Cup 1. Open Turnamen ini menjadi momentum dalam persiapan atlet taekwondo Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 828 atlet taekwondo dari 33 klub taekwondo Bali dan NTB mengikuti Open Turnamen Taekwondo Kapolresta Mataram Cup 1 2023 di GOR 17 Desember, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Open Turnamen ini menjadi wadah bagi atlet taekwondo untuk berkompetisi dan berbagi pengalaman. Wakapolresta Mataram AKBP Sarif Hidayat menjelaskan event ini untuk memantau dan membina atlet-atlet taekwondo muda Kota Mataram secara khusus dan NTB secara umumnya karena banyak event yang akan dihadapi ke depan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di tingkat nasional. Selain dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara, event ini juga bertujuan untuk memantau dan membina atlet-atlet taekwondo muda Kota Mataram secara khususnya dan NTB secara umumnya, karena banyak event yang akan kita hadapi ke depan. Selain itu, Open Turnamen Taekwondo ini menjadi momentum dalam mempersiapkan para atlet taekwondo NTB untuk dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional, baik di Prapon maupun PON, dan diharapkan akan muncul generasi atlet taekwondo yang turut serta dalam kegiatan nasional tersebut. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah Anda tertarik untuk bersuah foto di bekas tambang galian C Bukit Bali B? Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews NTB. Bekas tambang di lokasi galian C Bukit Bali B di Kabupaten Lombok Tengah menjadi tempat wisata favorit untuk bersuah foto. Selain alam yang menakjubkan, juga terdapat cekukan pahatan batu tertata rapi di lokasi perbukitan. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan salah satu lokasi wisata yang begitu eksotik. Tak ayal karena keindahan dan pesona objek wisata cepat menyebar ke warganet. Siapa sangka bukit yang menjulang tinggi dan kokoh ini ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tak ada desain spesial dari bukit yang diberi nama Bukit Bali B ini, hanya berupa cekukan batu bekas penambangan. Daya tarik dari objek wisata ini dari cekukan batu terbentuk secara alami. Namun justru karena terbentuk secara alami, Bukit Bali B menjadi menarik dan elegan, tak kalah dengan bukit-bukit indah di mancanegara.
Bagus, view-nya bagus, keren. Apa yang membuat dia bagus nih? Tebingnya kayak dibentuk-bentuk begitu. Terus dapat informasi dari mana? Dari lihat di Facebook. Facebook ya. Meski pengunjung berbondong-bondong datang tiap hari ke Bukit Bali B ini, namun belum ada rencana serius dari masyarakat terkait pengelolaan bukit ini sebagai spot wisata. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona dari bibir pantai berpasir putih, nan elok hingga belasan air terjun dan sungai yang mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit, tidak terlepas dengan bermain air. Berikut liputannya untuk Anda. Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik, mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh. Numpang yuk. Halo, Mas. Stop. Bagaimana nih? Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing. Di sana tuh di Parit Abangan. Ikut? River tubing. Boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja, Bang. Let's go, guys. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencerit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm. Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya itu kenceng banget, men. Iya, tapi gue itu pengen coba lagi. Iya. Gue nagih, men. Ayo kita coba lagi gimana? Kita coba lagi. Sendiri-sendiri aja sekarang. Ya udah, ayo. Sekarang giliran gue yang mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama gue coba ini cuma di Lombok. Wah, keren! Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk mencoba berwisata di Sungai Mencerit tadi? Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Renggani, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.